Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga segala amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang energi istighfar. Bahwa kita tidak boleh menganggap enteng sebuah istighfar, permohonan ampun dengan ucapan astagfirullahalazim, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang yang bertanya kepada Hasan al-Basri, "Wahai Imam, telah lama tidak terjadi hujan, musim paceklik. Apa yang bisa kita amalkan agar Allah menurunkan hujan?" Beliau menjawab, "Perbanyaklah istighfar." Datang lagi orang yang kedua, lalu bertanya, "Wahai Tuan, wahai Imam, apa yang bisa kami amalkan? Saya telah lama bekerja tetapi hidup saya masih miskin." Beliau pun menjawab, "Perbanyaklah istighfar." Datang lagi orang ketiga, "Wahai Imam, saya telah lama menikah tetapi belum dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa aku amalkan agar Allah memberikan anak kepadaku?" Beliau menjawab, "Perbanyaklah istighfar." Setelah ketiga orang ini pulang, muridnya pun bertanya, "Wahai guru, apa tidak salah jawaban itu? Ada 3 orang yang bertanya, jawabannya cuma satu. Ingin Allah turunkan hujan, istighfar. Agar Allah membanyakkan harta, istighfar. Agar Allah memberikan anak, istighfar." Apa kata Hasan al-Basri? "Saya tidak menjawab dengan nafsu saya, tetapi saya menjawab sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah sampaikan, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Aku katakan kepada mereka, mohon ampunlah kepada Allah, perbanyak istighfar, bertobat kepada Allah. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Jikalau dosa sudah diampuni, Allah menerima taubat. Yursilis samaa'a 'alaikum midarara, maka Allah akan menurunkan hujan yang lebat dari langit. Wa yumditkum bi amwal, Allah membanyakkan hartamu. Wa banin, dan Allah membanyakkan anak. Itu janji dari Allah lewat istighfar. Nabi SAW saja dalam setiap hari ini atubu ilaih, saya bertobat kepada Allah mi'ata marrah, itu 100 kali. Ini Nabi SAW. Luar biasa energi istighfar. Apa yang Allah berikan lewat istighfar ternyata luar biasa. Maka saudara yang dimuliakan oleh Allah, amalan istighfar tidak boleh dianggap enteng. Kita melihat bagaimana ada sebuah kisah dari Ahmad bin Hanbal, seorang ulama yang kita kenal dengan mazhab Hambali. Suatu ketika beliau keluar dari rumahnya, entah kenapa ada perasaan gelisah ingin keluar, tapi dia tidak tahu harus kemana. Maka berjalanlah ia, keluarlah ia malam itu. Lalu dia singgah di sebuah masjid dan berencana ingin bermalam di masjid itu. Tetapi oleh marbot masjid dia diusir keluar. Padahal andai kata dia tahu bahwa ini adalah Ahmad bin Hanbal, tentu dia akan memberikan tempat yang spesial. Maka dia keluar dari masjid, lalu kemudian duduk di teras masjid ingin istirahat di situ, tetapi lagi-lagi marbot masjid mengusirnya. Akhirnya dia berjalan ketemu dengan seseorang yang melihat peristiwa itu tadi, lalu berkata, "Wahai Tuan, silahkan istirahat di rumah saya." Dia terima tawaran itu, berjalanlah mereka ke rumah orang tersebut. Apa yang disaksikan oleh Ahmad bin Hanbal? Ternyata dia melihat bahwa mulut orang itu komat kamit. Sampai di rumahnya, yang orang itu pekerjaannya adalah membuat roti. Dia bikin roti, ternyata mulutnya terus komat kamit. Akhirnya Ahmad bin Hanbal bertanya, "Wahai Tuan, apa yang kau baca? Apa yang kau amalkan?" Dia menjawab, "Aku mengamalkan istighfar." "Sudah berapa lama kau amalkan itu?" "Sudah lama aku amalkan istighfar ini." "Lalu apa yang Allah berikan kepadamu setelah kau amalkan?" "Wahai Tuhan, sejak aku amalkan istighfar, maka seluruh doa-doaku diterima oleh Allah. Tinggal satu yang belum diterima oleh Allah." "Apa itu?" "Saya ingin sekali bertemu dengan ulama yang sangat saya kagumi, ulama besar yang luar biasa, dikenal orang. Siapa dia?" "Ahmad bin Hanbal." Ternyata yang di depannya adalah Ahmad bin Hanbal, berkata, "Wahai Tuhan, istighfarmu itulah yang telah memenjara hatiku. Istighfarmu itulah yang membuat aku gelisah sehingga aku harus keluar.
dan bertemu denganmu, akulah Ahmad bin Hambal. Akhirnya mereka saling berpelukan. Itulah energi istighfar. Maka amalkanlah saudaraku, insya Allah Allah akan memberikan berkahnya buat kita sekalian. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan membangun kebersamaan. Kebersamaan membuat kita kuat. Karena itu mari kita memetik hikmah bulan suci Ramadan, di mana kita semua dijadikan Allah, dididik Allah untuk selalu menjaga kebersamaan, agar kita menjadi manusia-manusia yang kuat. Betulungan etam bisa. Saya Edi Damansah, Bupati Kutai Kartanegara, mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga semua ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini senantiasa diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar.